Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwi Sulistiawati dan rekan saya Inayatul Robiah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai wabah atau kejadian luar biasa. Untuk penjelasannya saya langsungkan ke Inayatul Robiah. Untuk yang pertama, pengertian. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka menurut Umroh Ayu tahun 2015. Sedangkan kejadian luar biasa penyakit atau biasa disebut KLB penyakit merupakan munculnya penyakit baru atau meningkatnya jumlah penderita penyakit pada suatu daerah dan waktu tertentu menurut Muqtiyadi Ridho tahun 2018. Perbedaan wabah dan kejadian luar biasa. Di sini dilihat dari parameternya. Yang pertama, cakupan. Untuk kejadian luar biasa terjadi pada suatu wilayah tertentu, sedangkan untuk wabah terjadi pada beberapa kabupaten, kota, atau provinsi. Yang kedua, pihak yang menetapkan. Untuk kejadian luar biasa ditetapkan oleh Bupati, Kardinkes, Kabupaten atau Kota, Gubernur, Kardinkes, Provinsi atau Menteri. Sedangkan wabah ditetapkan oleh Menteri. Yang ketiga, jenis penyakit. Untuk kejadian luar biasa merupakan penyakit menular, penyakit tidak menular, keracunan, bencana, dan kedaruratan. Sedangkan untuk wabah, penyakit menular. Yang keempat, sektor. Untuk kejadian luar biasa, yaitu kesehatan manusia, dan untuk wabah, kesehatan manusia dan hewan. Dan penyelidikan. Penyelidikan kejadian luar biasa adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu kejadian luar biasa atau adanya dugaan suatu kejadian luar biasa. Bertujuan untuk memastikan adanya kejadian luar biasa, mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien. Menurut Widyaningsih Sisilia tahun 2019. Selanjutnya, penyelidikan epidemiologi. Langkah-langkah investigasi wabah yang pertama, konfirmasi awal kejadian luar biasa. Yang kedua, pelaporan segera kejadian luar biasa. Yang ketiga, persiapan investigasi. Yang keempat, investigasi lapangan. Yang kelima, pengumpulan informasi faktor resiko. Yang keenam, tata laksana kasus. Yang ketujuh, pengolahan dan analisa data. Dan yang terakhir, pelaporan. Deskripsi kejadian luar biasa berdasarkan kasus, waktu, dan orang. Untuk variabel kasus, variabel kasus yaitu variasi kejadian kasus-kasus pada suatu penyakit dalam suatu populasi menurut waktu. Biasanya disebut pola temporal penyakit yang digunakan untuk menggambarkan pola temporal penyakit. Periode kejadian luar biasa yang panjangnya bervariasi tergantung dari lamanya kejadian luar biasa yang bersangkutan menurut Anggraini Nancy tahun 2017. Sedangkan untuk variabel waktu yaitu informasi yang dikumpulkan pada waktu perhitungan diharapkan dan memberikan petunjuk mengenai populasi yang mempunyai resiko menurut tempat. Dengan mempunyai alamat dari para kasus dan sebuah peta dari daerah yang bersangkutan dan diletakkan di titik atau jarum pada peta untuk mewakili kasus dan menggambarkan distribusinya menurut tempat tinggal menurut Anggraini Nancy tahun 2017. Selanjutnya yaitu variabel orang. Orang dapat digambarkan menurut sifat-sifat yang
yang internal atau yang diperoleh seperti umur, jenis kelamin, ras, status kekebalan, dan status perkawinan. Kegiatannya, jenis pekerjaannya, hiburan, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Keadaan tempat mereka hidup, seperti keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan menurut hal-hal lainnya. Sifat kegiatan dan keadaan ini adalah penting karena sangat mempengaruhi siapa yang mempunyai resiko paling besar untuk terkena infeksi tertentu atau mengalami gangguan kesehatan lainnya menurut Anggreni Nancy tahun 2017. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wiwi. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kriteria penentuan adanya kejadian luar biasa atau wabah. Kriteria kejadian luar biasa yaitu suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Menurut Anggraini Nancy tahun 2017, yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Yang kedua, peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Yang ketiga, peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Yang keempat, jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang kelima, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Yang keenam, angka kematian kasus suatu penyakit atau case fatality rate dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Yang ketujuh, angka proporsi penyakit atau proportional rate penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Penanggulangan KLB. Penanggulangan KLB atau wabah dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang meliputi yang pertama penyelidikan epidemiologis, yang B, penata laksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina. C, pencegahan dan pengebalan, yang D, pemusnahan penyebab penyakit, E, penanganan jenazah akibat wabah, F, penyuluhan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu upaya penanggulangan lainnya, berupa meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara intensif atau surveillance selama terjadi KLB, serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan. Nah, demikian presentasi yang dapat kami berikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.